Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjalani kehidupan di pagi ini, dan biarlah Tuhan yang terus menolong dan memimpin kehidupan kita. Sebab hanya di dalam pimpinan dan anugerah Tuhan kita memiliki suatu kepastian bahwa hidup kita akan berhasil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, namun marilah kita datang kepada Tuhan, kita belajar merenungkan dan menggumuli sabda Tuhan, agar kita terus dapat dituntun dan dipimpin oleh kuasa firman Tuhan itu. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami menyatukan hati dan pikiran kami, kiranya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, agar di dalam belajar dan merenungkan sabda Tuhan ini, kami dapat memahaminya dengan benar dan dapat menghidupi sabda Tuhan itu di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang terbatas, yang Tuhan pakai untuk menguraikan sabda Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan sabda Tuhan ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan di pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian sabda Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memiliki sahabat itu sangat penting di dalam hidup ini. Karena dengan memiliki seorang sahabat, kita dapat saling berbagi, saling mengisi satu sama lain, saling belajar, dan saling memperlengkapi satu sama lain. Namun harus diingat bahwa setiap sahabat yang kita pilih itu memiliki suatu pengaruh yang sangat kuat di dalam kehidupan kita. Jika sahabat yang kita pilih adalah sahabat yang baik,
maka kehidupan kita akan memiliki suatu pengaruh yang positif dari sahabat kita itu, dan hidup kita terus mengalami suatu pertumbuhan dan terus terbangun. Namun ketika sahabat yang kita pilih itu adalah sahabat yang jahat dan sahabat yang tidak takut akan Tuhan, maka sahabat yang jahat dan sahabat yang tidak takut akan Tuhan itu juga akan memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam hidup kita. Untuk itu kita perlu berhati-hati di dalam memilih seorang sahabat di dalam hidup ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan dari 2 Tawarikh pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga ini, kita dapat belajar dari kisah seorang raja Yehuda, yaitu Raja Yosafat. Dari satu sisi, Raja Yosafat adalah raja yang baik, raja yang takut akan Tuhan. Tetapi dari sisi yang lain, sahabat yang dipilih oleh Yosafat adalah sahabat yang jahat, yaitu Raja Ahab, raja Israel yang terkenal dengan jahatnya pada saat itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sana kalau kita perhatikan pada ayat-ayat sebelumnya, suatu perjumpaan antara Yosafat dan juga Ahab. Dalam perjumpaan itu mereka berdua mengadakan suatu kesepakatan, yaitu mereka bersepakat untuk berperang melawan bangsa Aram. Dari satu sisi, Raja Yosafat sudah belajar untuk bertindak dengan benar, yaitu sebelum ia memutuskan untuk berperang melawan bangsa Aram, Raja Yosafat meminta kepada para nabi supaya dimintakan petunjuk Tuhan. Dan benar, pada saat itu kalau kita perhatikan yang diceritakan di dalam pasal 18 ayatnya yang kelima, Raja Yosafat dan juga Raja Ahab di sana mengumpulkan begitu banyak nabi-nabi, yaitu berjumlah 400 nabi yang dikumpulkan untuk dimintai petunjuk Tuhan. Dan dari satu sisi, nabi-nabi itu menyuarakan suara yang sama, bahwa mereka meyakini suara Tuhan disampaikan kepada mereka, dan mereka menangkap bahwa Tuhan menghendaki supaya mereka berperang melawan bangsa Aram itu. Namun dari sisi yang lain, Raja Yosafat ada suatu keraguan-raguan, sehingga ia meminta lagi, apakah di sini masih ada nabi yang lain yang dapat kita minta petunjuk dari Tuhan? Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di situ muncul lagi seorang nabi, Mika, yang dijemput, yang dimintai petunjuk dari Tuhan pada saat itu. Dan benar, ternyata berita yang dibawa oleh Nabi Mika yang disampaikan kepada mereka adalah suara Tuhan. Dan suara itu yang selalu disampaikan apa adanya berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Namun berita ini tidak disukai oleh Ahab. Karena apa? Karena Ahab adalah orang yang jahat dan ia tidak suka dengan kebenaran ini. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini ketika Raja Ahab tidak suka terhadap suatu kebenaran karena hidupnya adalah hidup yang jahat yang dibangunnya. Dan ketika ia bersahabat dengan Raja Yosafat, Raja Yosafat pun juga terpengaruh dari pemikiran dan konsepnya Raja Ahab itu.
Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Raja Yosafat kepekaannya di dalam memahami Tuhan mulai terkikis, dan ia mengambil suatu keputusan yang didasarkan dari pertimbangan-pertimbangan sahabatnya pada saat itu. Dan keputusan yang diambil di luar kehendak Tuhan adalah keputusan yang membawa suatu kerugian. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada ayatnya yang pertama pasalnya yang ke-19 ini, dari satu sisi Raja Yosafat pulang ke Yerusalem dengan selamat. Tetapi dari sisi yang lain, di dalam peperangan itu mengalami suatu kerugian yang sangat besar, baik itu dari pasukan Yehuda maupun dari pasukan Israel mengalami banyak korban. Karena apa? Karena mereka berperang tidak seturut apa yang dimau oleh Tuhan. Mereka mengambil keputusan bukan didasarkan pada kehendak Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itu marilah kita belajar di dalam memilih sahabat. Kiranya kita juga berhati-hati, karena sahabat itu memiliki pengaruh yang sangat kuat. Marilah kita memilih sahabat yang baik di dalam hidup kita, agar kita dapat belajar untuk semakin peka di dalam memahami kehendak Tuhan dan hidup kita semakin terbangun. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selain mengambil keputusan yang di luar kehendak Tuhan itu membawa suatu kerugian. Namun di sini kita dapat melihat ada sisi yang baik yang dimiliki oleh Yosafat. Ketika ia pernah salah dalam mengambil keputusan, yaitu menuruti Raja Ahab untuk berperang dengan bangsa Aram. Di sini kita dapat melihat suatu kerendahan hati dan kelembutan hati Raja Ahab terhadap setiap masukan dan teguran yang positif. Pada ayatnya yang kedua, di situ dikatakan bahwa Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemui Yosafat dan menyampaikan bahwa teguran yang dibawa oleh Yehu kepada Yosafat suatu teguran yang sangat keras, karena ia telah bersahabat dengan Ahab yang membenci Tuhan itu. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yosafat walaupun ia posisinya sebagai Raja Yehuda, tetapi ia memiliki sikap yang rendah hati, memiliki hati yang lembut terhadap suara Tuhan, sehingga teguran yang disampaikan oleh Yehu pelihat itu menjadi bahan refleksi, bahan untuk mengevaluasi diri, bahan untuk terus menata hati agar berkenan di hadapan Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Tetapi ketika hati kita lembut, hati kita siap diperbaharui, hati kita siap untuk diingatkan, hati kita siap untuk dibangun, maka ketika kita mendengar teguran-teguran dari siapapun, kita tidak memandang orangnya, tetapi kita dapat melihat kualitas dari teguran itu. Teguran yang positif walaupun disampaikan dengan keras oleh Yehu mendorong Yosafat untuk semakin menata kehidupannya agar semakin lebih baik untuk kedepannya. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah pentingnya memiliki hati yang lembut, hati yang siap diperbaharui, hati yang terpaut kepada Tuhan,
maka kita dapat belajar dari siapapun. Kita tidak menonjolkan diri, tetapi kita mau dibangun terus-menerus untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita bangun hati kita supaya tetap rendah hati, supaya kita tetap lembut untuk mendengarkan suara Tuhan, agar kita terus terbangun untuk bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yosafat selain ia rendah hati, ia memiliki suatu ketekunan untuk mencari Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat penting. Ketika hidup kita terus tekun mencari Tuhan, hidup kita terus setia mencari kehendak Tuhan, hidup kita terus kita persembahkan kepada Tuhan setiap hari, maka kita terus mengalami suatu pertumbuhan. Maka kita terus berproses di dalam Tuhan dan semakin dewasa di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita terus membangun hidup. Dari satu sisi, kita orang yang lemah, kita pernah melakukan suatu kesalahan, tetapi dari sisi yang lain, mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan dan pilihlah sahabat yang baik agar kita tertolong untuk terus bertumbuh dan terarah kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kembali kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat sabda-Mu yang kudus, sabda yang Engkau ajarkan kepada kami melalui kisah Raja Yosafat ini ya Bapa. Kiranya Roh Kudus yang memberikan hikmat, memberikan pertolongan kepada kami, agar hidup kami dapat terus terbangun di dalam mengikut Tuhan ini. Dan biarlah Tuhan juga yang menolong kami di dalam membangun kehidupan keseharian kami, agar kami dapat memilih sahabat-sahabat yang dapat membangun iman kami di dalam mengikut Engkau ya Bapa. Tuhan, kami percaya bahwa hidup yang disandarkan kepada Tuhan, hidup yang diarahkan kepada pimpinan dan anugerah Tuhan, maka setiap peristiwa yang kami alami di dalam hidup ini memiliki arti yang sangat penting bagi pembangunan dan pertumbuhan hidup kami ya Bapa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai di dalam menguraikan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami di dalam menghidupi sabda Tuhan itu di dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.